Permisi lang, sir. Asik. Sulawesi Utara, Bapak Sehat Salim Lanjar beserta calon wakil wali kota Bitung, Saudara dan alhamdulillah bisa bersama-sama di tempat ini di sekretariat DPD-PAN Kota Bitung. Mari kita sama-sama menyambut kedatangan calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Demi untuk kepentingan masyarakat Kota Bitung, marilah kita sama-sama untuk bersilaturahmi dengan calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Sehat Salim Lanjar beserta wakil wali kota Bitung, Saudaraku Gunawan Putra SC. Inilah kemenangan daripada calon gubernur Provinsi Sulawesi Utara sekaligus calon wali kota kita. Bukan termasuk di dalam 4 bulan ini yang saya kurang tahu. Makanya saya di dalam banyak kesempatan sebenarnya untuk rakyat memilih itu nomor 2 untuk saya tidak terlalu penting. Yang saya mau itu rakyat suruh cerdas, karena hanya rakyat yang cerdas yang dapat memilih. Dia dapat menentukan, dia dapat mengetahui mana pemimpin yang tepat dia pilih. Hanya rakyat yang cerdas. Jadi tugas politisi itu mencerdaskan rakyat. Dan itu saya bertugas untuk mencerdaskan rakyat seluruh. Karena kuncinya masih. Sebab kalau rakyat tidak tahu apa-apa, tidak paham, jadi sembarang pilih aja. Dan dia tidak tahu bahwa akibat daripada salah pilih itu, dia berakibat pada dirinya sendiri. Karena kekeliruan seorang jalan tol selatan, ini juga kereta api, itu rencana yang sejak puluhan tahun, di atas 30 tahun. Masa plannya sudah lama. Sarundayang tidak lanjuti dengan somping kopi. Karena saya diundang 2 kali di BPR untuk melakukan presentasi tentang kebutuhan jalan tol ini. Oleh Sarundayang di hadapan 3 dirjen. Pak Sofi masih lupa. Jadi ini tinggal dilanjutkan oleh gubernur yang sekarang. Makanya saya istilah siapapun jadi gubernur, setengah orang setengah yakin ini jalan tol dengan ini kereta api tetap jalan. Karena itu sudah direncanakan lama. Nah, 4,5 triliun ini yang mesti rakyat tahu kemana itu. Itu lebih nama visi misi. Masalahnya rakyat hanya, makanya saya bina Orion dengan karena saya Motor ke sini maju terus. Terus motor terus. Parkir dulu Pak. Terus. Saya tumpah di sini coba lancar. Hei, kasih berhenti rumah. Sini dong. Sini dong. Aduh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada calon gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sehan Salim Lanjar di kediaman keluarga Haji Udin Lahita dan juga Haja Syariah Hafid bersama Imam Masjid At-Taqwa Haji Latif Langkau untuk bersama-sama bersilaturahim. Untuk itu kepada Bapak Ibu, untuk itu kami ucapkan selamat datang di Pateten 2 Kecamatan Air Tembaga kepada calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sehan Salim Lanjar dan juga dijemput langsung oleh anggota DPRD Kota Bitu Bapak Haji Muhammad Yusuf Sultan Sarjana Hukum Master Hukum dan juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Bitu Bapak Gunawan Ponto Sarjana Ekonomi dan juga anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional Bapak Hasan Surga. Kita beri aplaus untuk calon kita, calon wakil gubernur dan calon wakil wali kota Bapak Sehan Salim Lanjar dan ketulusan hati dari Pak Haji dengan Ibu Haja. Ini juga ada istri dari wakil wali kota almarhum ya, bersama putri kesayangannya ya. Ini orang Bitung, lama baru pulang Bitung ya. Ibu Ois dengan Rinjal Kristi ya. Jadi ya semuanya kita insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah atas izinnya kita malam ini bisa bertatap muka. Salawat salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat Rasulullah, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin. Amin. Tentu jadwal kampanye di Sari Kelapa bersama pasangan saya Ibu Kristiani Indiana Paruntu, tapi saya mengambil keputusan untuk tidak ke Sari Kelapa karena wali kota dan wakil wali kota yang diusung Golkar dan PAN itu juga punya jadwal kampanye di Pasar Tua, sehingga saya nimbrung ke sana. Dan tadi kita sudah datang di beberapa tempat, termasuk kepada saudara saya, itu saudara sepupu Habib Ismet Al-Habsyi, ibu saya Al-Habsyi, itu dengan DP Abah kan anak saudara. Jadi saya berkunjung ke sana di kediamannya. Kemudian saya diminta untuk datang ke sini. Alhamdulillah dijamu, kita makan. Saya tidak sangka rezeki saya ada di dapurnya Pak Haji dengan Ibu Haja. Itulah kata Allah. Janganlah engkau mencari rezekimu, tapi bekerjalah kamu untuk beribadah kepadaku, karena rezekimu aku akan hantarkan sampai ke panggal rahang tuna. Tadi bagusnya Ibu Pak Haji. Pak Haji, Ibu Haji bilang lupa hobi, kamu kan bilang lain kali rentan tapi hobi ini rahang tuna. Lain kali buat pemawat aja bang, tuna. Setasal ya. Jadi Bapak Ibu, tentunya karena ini sudah malam, tidak lagi dalam konteks untuk orasi kampanye. Orasi kampanye itu ada dua macam. Ada yang mengajak rakyat supaya memilih, ada yang mengedukasi supaya rakyat jadi cerdas. Saya lebih cenderung mencerdaskan rakyat daripada minta dipilih. Karena apabila rakyat cerdas, tidak usah minta pilih, dia tahu siapa yang dia akan pilih, pemimpin yang tepat untuk memimpin. Kekurangan kalau saya di panggung itu 5 juta. Kampanye pas apapun itu saya 20 menit 5 juta. Jadi satu hari kalau 5 panggung ya sudah 25 juta. Gitu. Karena saya memang cuma spesialis
cuma mengingatkan rakyat. Karena rakyat kadang-kadang lupa bahwa itu kursi yang presiden duduk akan, yang kursi gubernur ada duduk akan, yang bupati atau wali kota itu duduk akan, itu sebenarnya rakyat punya, bukan dia punya. Hanya didelegasikan oleh rakyat selama 5 tahun. Jadi yang punya kursi jabatan para pejabat itu adalah rakyat. Tapi uninya nggak sadar. Selalu kalau dia bilang kedaulatan di tangan siapa? Kedaulatan ada di tangan siapa? Tapi ingat, kedaulatan itu cuma sampai di TPS. Ketika Anda berikan kedaulatan Anda, maka selesai urusannya. Saya di panggung itu 5 juta. Kampanye pas apapun itu saya 20 menit 5 juta. Jadi 1 hari kalau 5 panggung ya sudah 25 juta. Gitu. Karena saya memang cuma spesialis, cuma mengingatkan rakyat. Karena rakyat kadang-kadang lupa bahwa itu kursi yang presiden duduk akan, yang kursi gubernur ada duduk akan, yang bupati atau wali kota itu duduk akan, itu sebenarnya rakyat punya, bukan dia punya. Hanya didelegasikan oleh rakyat selama 5 tahun. Jadi yang punya kursi jabatan para pejabat itu adalah rakyat. Tapi uninya nggak sadar. Selalu kalau dia bilang kedaulatan di tangan siapa? Kedaulatan ada di tangan siapa? Tapi ingat, kedaulatan itu cuma sampai di TPS. Ketika Anda berikan kedaulatan Anda, maka selesai urusannya. Biar mau dibakar diri, bilang turun mana nih, boleh. Bahwa yang pilih boleh. Karena selesai urusan di ngoni. Kan begitu. Kita rasa di antara ngoni ada yang menyasar juga. Betul. 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 Nah, jangan menyasar. Ya, boleh menyasar, tapi jadikan jangan lagi salah. Kan jadi wali kota yang jadi gubernur sama juga kita memang babar gini juga. Tetap mencari sendiri memang. Dari zaman moyang kita Nabi Adam kemudian turun sampai sekarang ya tidak ada itu ngoni kurang begitu pilih pemimpin tidur juga untuk kurang pisua-suanya ada. Pemimpin kerjanya mempermudah, memberikan akses kepada rakyat supaya gampang dia mencari, tidak sulit dia mencari uang. Ketika dia sekolahkan anak tidak begitu dia repot untuk bagaimana pontang-panting bayar uang semester. Ketika dia sakit, dia tidak terlalu sulit untuk menjangkau rumah sakit karena dijamin oleh pemerintah. Tugas pemerintah sebagai fasilitator rakyat untuk mudah dia dalam banyak urusan. Itu yang disebut mensejahterakan. Sejahtera itu kan bukan kaya. Belum tentu itu ketenangan, taskunu. Sakinah, ketenangan rakyat. Bagaimana rakyat tenang? Setiap hari dia mampu selesaikan masalahnya. Dan setiap hari dia mampu untuk penuhi kebutuhannya. Itu yang disebut sejahtera. Begitu. Bukan tiap hari ibu-ibu kurang berpikir kasihan mau pinjam koperasi mana ini. Galau terus rakyat. Nah tugas pemerintah, uang yang dikelola banyak itu, begitu itu yang dikelola. Kalau Bitung sekarang lagi kelola 800 miliar rupiah PDB-nya. Kalau gubernur lagi kelola 4,5 triliun. 4,5 triliun itu kan 4.500 miliar. So pernah lihat begitu? So pernah lihat duit 4.500 miliar? Cuma dengar. Ya sudah, sedangkan kita belum lihat paling. Dana transfer dari pusat itu ada 2. Yang pertama daudak, yang ketiga bagi hasil pajak bukan pajak. Kemudian ada pendapatan asli daerah, itu kita asumsikan kurang lebih 1,2 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah. Jadi total kita asumsikan 4,5 triliun ke depan. Kita sudah bilang memang sekarang supaya sudah tahu, mau bagi kemana? Tinggal belanja. Yang pertama tentunya belanja pegawai. Belanja pegawai itu harus tidak boleh dikurang kurang dari 2,2 triliun. Gaji pokok pegawai,
tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, pembelian ATK, operasional, perjalanan dinas, dan kebutuhan lainnya. 2,2. Sisanya masih 2,3. Ini yang untuk rakyat langsung. Belanja modal 1,1 triliun. Jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan kebutuhan lainnya. Itu kebutuhan rakyat dalam bentuk fisik. Itu belanja barang jasa, itu langsung ke rakyat. 1,2 triliun. Begitu. Untuk apa itu? Tentunya harus lihat apa tugas kementerian, tugas yang diberikan sebagai urusan wajib. Urusan wajib itu kan yang pertama pendidikan. Nah, Sulut sekarang IPM kita di Sulut itu, IPM Sulut dari 34 provinsi kita orang nomor 31. Cuma di atas dari Papua, Maluku, dan NTT. Orang di bawah dari Sulteng. Sulteng BP poin dari BPS itu 32, Sulut 27. Hampir tiara.